Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Andriani SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Islam At-Taqwa 45, sekaligus sebagai mahasiswa PPK PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Intan Lampung, hari Selasa tanggal 28 Januari 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada siswa kelas 7 pada materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Semua siap. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana atama rasuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubadi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqadim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakim ya Afu ya Ra'ufu ya Malik
مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا ممسك يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وذرياتنا واغفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفعنا درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر امورنا وصحي اجسادنا دائما حياتنا الا الخير طالبنا عن شر بعدنا والقربى رجاؤنا اخر المنى بلغ مقاصدنا وقضي هوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن واله وصحبه الى اخر الزمان لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله شعب القادر ولي الله لا اله الا الله محمد رسول الله شعب القادر ولي الله امام مهدي ما شاء الله صلى الله ربنا على النور المبين احمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti kita, jangan lupa dicek rapiin kelasnya, ya. Ada sampah kanan kirinya, silakan dicek, silakan dirapikan dulu sebelum kita masuk ke kegiatan inti kita. Ya, sampahnya dilihat kanan kiri, depan, ada nggak kertas-kertas, silakan diambilin dulu semuanya, sampah-sampahnya. Sudah? Oke. Selanjutnya akan Ibu absen ya anak-anak. Sebelumnya Ibu tanya dulu, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, Ibu absen dulu ya anak-anak. Anis Marcella, Debbie Aulia Rahma, Nailah Nurfadilah, Siti Rofiah, Putri Febiana, Siva Anissa Apriana, Yulia Sari, Dinda Rismawati, Rahmawati, Alfi Ziara Hafiza, Ria Mufaidah, Niswatu Hasanah, Giyanti, Dia Umi Rahmawati, Eka Putri Wulandari. Oke, nampaknya semuanya hadir. Baik, kita akan langsung masuk ke kegiatan inti kita, yaitu kita masuk ke materi apa? Iman kepada Allah, ya. Sebelumnya Ibu ada sedikit pertanyaan sebelum kita masuk ke kegiatan inti kita. Di sini ada, pernahkah kalian merasa menyesal atas sesuatu yang telah kalian lakukan? Pernah nggak? Pernah. Terus bagaimana perasaan kalian ketika menyadari ada hal yang bisa diperbaiki dalam diri Anda? Kalian pernah nggak merasakan menyesal, terus kayaknya saya harus berubah nih, seperti itu? Pernah? Oke, kalau kesalahan, kalau bisa jangan diulang ya anak-anak. Apalagi kesalahan yang buruk. Oke, selanjutnya di sini kita bisa membaca bersama. Di sini ada tujuan pembelajaran Ibu. Yang pertama di sini peserta didik memahami konsep iman kepada malaikat dan dalilnya dalam Al-Quran. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hubungan iman kepada malaikat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Peserta didik menunjukkan sikap mawas diri dan introspeksi sebagai bentuk implementasi iman kepada malaikat. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan dan menerapkan hikmah dari keimanan kepada malaikat dalam kehidupan sosial. Karena anak ini adalah tujuan pelajaran kita ini, jadi kita harus dapat memahami konsepnya dan mampu menjelaskan hubungan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kita menunjukkan sikap mawas diri. Yang keempat, kita dapat menyebutkan malaikat-malaikat Allah dan menerapkan hikmahnya. Selanjutnya di sini, apa sih pentingnya iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi tujuan kita mempelajari untuk materi ini ya, bab 7 ini. Jadi di sini pentingnya itu meningkatkan kesadaran akan pengawasan Allah. Jadi kita selalu sadar, kita selalu mawas diri kalau kita tuh dipantau terus sama Allah. Jadi kita di saat kita mau melakukan kesalahan, kita ingat, oh kita tuh ada yang memantau, kita ada yang mengawasi. Jadi kita akan ingat atas kesadaran itu. Yang kedua, menumbuhkan rasa tenang dan optimisme. Jadi kita ada rasa tenang.
karena kita merasa diawasi Allah. Kalau misal kita merasakan kita melakukan yang mendapatkan pahala, apa kita mengaji Al-Quran, kita yakin aku pasti dapat pahala, pasti aku dicatat amal baikku, pasti aku dicatat apa yang saya perbuat sekarang, ya. Yang ketiga ada motivasi untuk berbuat kebaikan. Jadi kita selalu termotivasi ya. Hal kecil aja sebenarnya untuk termotivasi itu. Contoh hal kecilnya, misal kita membuang batu yang di tengah jalan kita pinggirkan, itu aja sudah membuat menjalani kebaikan ya. Di situ dicatat sama malaikatnya. Jadi di sini kita lebih termotivasi untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dan yang keempat ini adalah mengingatkan akan kehidupan akhirat. Nah, di sini kita jadi kita bakal ingat di kehidupan kita adalah kehidupan akhirat. Jadi kita nggak akan selamanya hidup di dunia, kita bakal menghadapi namanya kematian. Nah, setelah itu adalah kehidupan akhirat. Jadi kita mengingat itu agar kita selalu mawas diri ya. Oke, selanjutnya di sini ada iman kepada malaikat termasuk pondasi kepercayaan dalam Islam. Nah, di sini ada iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertugas untuk mengurus berbagai urusan yang diperintahkan olehnya. Nah, di sini iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaannya mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Nah, jadi kita harus percaya adanya malaikat. Selain kita percaya adanya nabi, ada juga malaikat. Kita harus percaya. Di saat kita sudah percaya adanya malaikat, berarti kita percaya adanya Allah, seperti itu. Oke, di sini ada Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 2 surat 21 ayat 19 ya. Di sini Ibu bisa minta tolong salah satu anak untuk membacakan suratnya. Ada yang bisa? Oke, silakan. Oke, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma. Oke, yang artinya dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat dan di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Nah, jadi di sini malaikat itu tidak pernah merasakan letih, tidak pernah merasa angkuh dan tidak pernah merasakan sombong ya anak-anak. Jadi malaikat tidak pernah ngerasa ngeluh, aduh aku capek loh membagikan rezeki kepada manusia. Aduh, aku capek loh mencabut nyawa manusia. Nah, malaikat tidak pernah ngeluh atas tugas-tugasnya. Nah, contohnya ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat menanya dalam kubur. Namanya meninggal itu kan setiap hari pasti kan. Nah, malaikat tidak pernah mengeluh di sini. Ada lagi malaikat yang menurunkan hujan, membagikan rezeki. Ada yang malaikat lagi apa? Menjaga pintu surga, neraka. Di sini mereka nggak pernah ngeluh gitu loh. Mereka nggak pernah ngerasa sombong, wih aku nih penjaga pintu surga, gitu nggak pernah kan ya. Nah jadi sini malaikat tidak pernah, mereka tidak memiliki rasa angkuh di sini ya. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke sifat-sifat. Di sini sifat-sifat malaikat yang pertama, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah maksiat kepadanya. Nah, jadi di sini nggak ada malaikat yang melaksanakan kemaksiat kepada Allah, ya. Dan yang kedua di sini sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala malaikat dapat berubah wujud. Nah, jadi di sini ada sebuah kisah ya. Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan menyamar seperti sahabat dengan nama dia Al-Qalbi, juga seperti sahabat dari Arab Badui. Nah, jadi malaikat berkehendak. Jadi malaikat dirubah menjadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW seperti itu. Dan yang ketiga di sini malaikat tidak makan dan tidak minum. Jadi di sini malaikat sudah tidak pernah ngeluh, nggak pernah angkuh. Di sini juga mereka tidak makan dan minum, ya. Selanjutnya di sini ada yang keempat sifatnya yaitu tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Dan yang kelima di sini tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini malaikat diciptakan untuk membantu tugas-tugasnya ya
Jadi di sini mereka tidak pernah berhenti dan letih. Dan yang keenam di sini senang terhadap majelis zikir. Jadi di sini malaikat dia senang mendengarkan kayak kajian-kajian, dia datang ke acara sholawatan, datang ke acara pengajian, seperti itu. Dia sangat menyukai hal seperti ini. Selanjutnya yang ketujuh, mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Jadi di sini malaikat dia akan mendoakan jamaahnya yang menunggu sholat berjamaah. Seperti itu sifat-sifatnya. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke nama-nama malaikat ya. Mungkin sudah tidak asing lagi di sini. Di sini ada tugas dan peran malaikat dalam Al-Qur'an dan hadis. Dan yang pertama, di sini ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Di sini ada di surat Quran surah Al-Baqarah ayat 97 ya. Di sini dia bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi, termasuk Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi yang menurunkan wahyu itu malaikat Jibril ya. Dan yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini membagi rezeki. Di sini ada di hadis riwayat Al-Tabrani. Nah, di sini tugasnya mengatur hujan dan memberi rezeki kepada makhluk Allah. Jadi di sini yang membagi rezeki yaitu malaikat Mikail. Seluruh umat manusia, seluruh namanya hewan, itu yang memberi rezeki ya ini tugasnya, yaitu malaikat Mikail. Dan yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya peniup sangkakala. Di sini ada di Quran surat Az-Zumar ayat 68. Di sini tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat dan kebangkitan manusia. Dan yang keempat ada malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Ini sebenarnya malaikat yang paling menyeramkan ya, kalau kata anak-anak. Malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Mau kita sembunyi di lubang sempit, tetap aja ya. Kita ketemu gitu sama malaikat Israel, kita nggak bisa sembunyi. Misalnya kita udah saatnya kita sudah tidak ada, sudah kita dipanggil Allah. Kita pindah ke luar negeri, tetap aja. Dia juga tetap ketemu kitanya gitu. Namanya sudah takdir ya. Di sini ada di Quran surat As-Sajdah ayat 11. Di sini dia mencabut nyawa sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, malaikat Raqib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. Di sini malaikat Raqib mencatat amal baik dan Atid mencatat amal buruk. Ya, hal kecil saja kalian itu pasti dicatat kanan dan kiri. Jadi di saat kita melakukan kesalahan, di saat kita melakukan apapun, ingat kita nih ada yang mantau, kita ada yang mengawasi selalu, ada malaikat Raqib dan Atid. Ya, jadi misalnya lah aku mau ngambil sepatu itulah, jangan, aku hari ini harus pakai sepatu tapi aku nggak punya sepatu, aku mengambil sepatu orang. Nah itu udah ada niat buruk, udah dicatat itu sama malaikat. Kalau emang udah dicatat, nggak ada namanya kelewat atau siapa tahu malaikatnya tidur. Nah itu nggak ada. Mau malam hari, mau dini hari, dia nggak pernah tidur malaikat. Dia karena bertugasnya mencatat amal baik dan buruk kalian. Nanti di saat sudah itu pertanggungjawaban kalian semuanya tertulis gitu ya. Jadi berhati-hati karena kita selalu dipantau dengan malaikat-malaikat kita. Selanjutnya di sini ada malaikat apa? Malaikat munkar dan nangkir. Nah, biasanya anak-anak itu paling takut di sini juga malaikat munkar dan nangkir, yaitu malaikat menanyai dalam alam kubur. Di sini ada di hadis riwayat Tirmizi ya, menanyakan keimanan manusia di alam kubur. Siapa teman kita di alam kubur? Amal kita ya, bukan orang tua kita, bukan teman kita, bukan sahabat kita, tapi amal kebaikan kita adalah teman kita di alam kubur. Selanjutnya di sini ada malaikat apa lagi? Malaikat Malik. Malaikat Malik di sini adalah penjaga pintu neraka dan menjalankan hukuman bagi penghuninya. Nah, di sini yang bertugas menjaga malaikat ini adalah malaikat Malik. Selanjutnya di sini ada malaikat Ridwan, yaitu menjaga pintu surga. Dia menjaga pintu surga dan menyambut orang beriman. Masya Allah. Siapa yang tidak mau disambut dengan malaikat Ridwan ya? Oke, selanjutnya sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan anak-anak? Untuk materi beriman kepada malaikat, ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak kita masuk ke tugas kelompok ya. Oke, di sini Bu ada tugas kelompok. Kita bagi dua kelompok di sini. Di sini ada kasus untuk dianalisis, yaitu bagaimana iman kepada malaikat dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan didiskusikan. Ibu kasih waktu 10 menit.
kurang lebih nanti kita presentasikan ke depan bersama. Silakan. Dibagi ini satu kelompok satu dan ini kelompok dua seperti itu. Silakan dipresentasikan dulu, dikelompokkan dulu. Tanyakan. Oke, nanti dicatat ya poin-poin penting untuk malaikat. Tadi tugas-tugasnya apa? Terus apa malaikatnya yang wajib diketahui ada berapa? Nanti silakan dicatat. Sambil kita diskusi kelompoknya. Silakan dibagi nanti ya untuk yang presentasi siapa? Sudah selesai anak-anak? Oke, silakan dipresentasikan untuk kelompok 1. Perwakilan nggak apa, 2 orang aja. Baju semua nggak apa. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Presentasikan hasil diskusi kelompok 1. Iman kepada malaikat memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap mawas diri dan introspeksi. Dengan menyadari bahwa malaikat selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatan, seseorang akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih sering mengevaluasi dirinya. Beberapa cara menerapkan sikap mawas diri dan introspeksi berdasarkan keimanan kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari adalah: 1. Berhati-hati dalam bertindak. Menyadari bahwa malaikat raqib dan atid Menyadari bahwa malaikat raqib dan atid mencatat setiap amal baik dan buruk, membuat seseorang lebih menjaga perkataan dan perbuatannya. Contoh, menghindari perkataan kasar dan lebih sering berbicara yang baik dan bermanfaat. Mengendalikan diri dalam situasi sulit. Mengingatkan bahwa malaikat mungkar nakir akan bertanya di dalam kubur, membuat seseorang lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Contoh, saat tergoda untuk berbuat curang, seseorang akan berpikir ulang dan memilih jujur. Oke, sudah? Oke, silakan ditutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan buat teman-teman kita. Silakan duduk. Oke, lanjut kelompok 2. Silakan dibuka dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan teman-teman ingin mendiskusikan tentang Iman kepada iman malaikat kepada malaikat. dapat mempengaruhi Mempengaruhi sikap seseorang dalam kehidupan sehari-hari. ya. Iman kepada malaikat mempengaruhi sikap seseorang dalam kehidupan sehari-hari dengan cara-cara berikut. 1. Mendorong introspeksi diri. Keimanan ini membuat seseorang sering mengevaluasi dirinya untuk memastikan amal baik lebih banyak dari amal buruk. Membentuk sifat positif. Rasa aman dan tenang muncul karena yakin adanya malaikat yang melindungi, sehingga lebih optimis dalam menghadapi kehidupan. Mengajak untuk berbuat baik, menyadari amal dicatat malaikat, seseorang lebih terdorong untuk berbuat baik kepada sesama. Sudah, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan buat teman kita. Harus diinin ya, baru bertepuk tangan. Oke, selanjutnya anak-anak, tugas kita selanjutnya yaitu kita ada membuat jurnal ya. Kita ada diskusikan dulu ya untuk membuat jurnal. Jadi di sini kalian buat jurnal singkat tentang bagaimana kalian menerapkan sikap mawas diri dan introspeksi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan keimanan kepada malaikat ya. Nanti silakan didiskusikan lagi sama teman-temannya. Nanti Ibu mau tanya satu persatu kelompoknya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mendiskusikan membuat jurnal singkat tentang bagaimana kalian menerapkan sikap mawas diri dan introspeksi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan keimanan kepada malaikat. Silakan didiskusikan, nanti kita akan mendiskusikannya lagi bersama-sama. Jadi ada pendahuluan, ada pembahasan ya. Jadi pendahuluannya iman kepada malaikat itu apa? Selanjutnya adalah pembahasannya itu apa aja. Silakan kalian diskusikan sama teman-teman kalian. Oke, sudah ya? Oke, sudah. Kalau gitu untuk kelompok pertama dulu, untuk jurnalnya. Jurnal singkat, menerapkan sikap bagaimana sikap kita untuk membawa diri dan introspeksi berdasarkan keimanan kepada malaikat. Oke, untuk kelompok 1 di mana? Nah, kita kelompok kedua dulu ya. Gantian. Kelompok 2. Yuk, silakan dibaca jurnalnya. Silakan dibaca untuk jurnalnya. Menerapkan sikap mawas diri dan introspeksi berdasarkan keimanan kepada malaikat. Silakan dibaca. Iman kepada malaikat memiliki pengaruh besar dalam membentuk sifat mengawas diri dan introspeksi. Dengan menyadari bahwa malaikat selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatan, seseorang akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih sering mengevaluasi dirinya. Beberapa cara menerapkan sikap mengawas diri dan introspeksi berdasarkan keimanan kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari adalah Oke, silakan lanjut. Meningkatkan amal baik, mengetahui bahwa malaikat Ridwan menjaga surga dan malaikat Malik menjaga neraka, mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah dan menjauhi maksiat. Contoh, rajin sholat, bersedekah, dan membantu sesama. Merenungkan setiap kejadian dalam hidup. Percaya bahwa malaikat Malik
Malaikat apa? Malaikat apa? Malaikat Malik bertugas Ya, Malik. Mikail bertugas mengatur rezeki, membuat seseorang lebih bersyukur dan tidak mudah mengeluh. Ya. Contoh, ketika menghadapi kesulitan ekonomi, seseorang tetap berusaha dan bersabar karena yakin rezeki sudah diatur oleh Allah. Oke. Sudah. Oke, untuk jurnal singkatnya cukup bagus. Untuk kelompok 1 silakan dibaca jurnalnya. Kelompok 1 silakan. Jurnalnya dibaca. Silakan dibaca. Iman kepada malaikat memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap mawas diri dan introspeksi. Dengan menyadari bahwa malaikat selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatan, seseorang akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih sering mengevaluasi dirinya. Beberapa cara menerapkan sikap mawas diri dan introspeksi berdasarkan keimanan kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari adalah: berhati-hati dalam bertindak, menyadari bahwa malaikat Raqib dan Atid mencatat sikap amal baik dan buruk, membuat seseorang lebih menjaga perkataan dan perbuatan. Contoh, menghindari perkataan kasar dan lebih sering berbicara yang baik dan bermanfaat. 2. Mengendalikan diri dalam situasi sulit, mengingat bahwa malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya di alam kubur, membuat seseorang lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Contoh, saat tergoda untuk membuat curang, seseorang akan berpikir ulang dan memilih jujur. Oke. Sudah ya? Oke, untuk jurnal yang sudah kita pelajari bersama ini, di sini saya anggap kalian sudah cukup memahami untuk materi iman kepada malaikat ini. Jadi kesimpulannya di sini, dengan beriman kepada malaikat ya, seseorang akan lebih mawas diri dan sering melakukan introspeksi diri. Dari kesadaran bahwa malaikat selalu hadir dalam kehidupan manusia mendorong untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, lebih banyak berbuat baik, serta selalu bersyukur dan bersabar dalam menghadapi kehidupan. Ya, misal kadang kita ngerasa, aduh nggak punya duit, aduh gimana ya nggak punya duit, belum dapat kiriman. Kalian yakin rezeki sudah diatur dengan Allah. Jadi pasti nanti kalian pasti punya duitnya. Misal kalian sakit, kok sakit sih tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, kalian harus yakin kalau kita punya Allah, jadi kita pasti sembuhkan sakitnya seperti itu. Dan berbuat baik. Nah, tadi ada yang tadi saya dengar malaikat Raqib dan Atid, contohnya adalah perkataan baik. Ya, perkataan aja kita harusnya berkata baik-baik ya. Itu aja dicatat sama malaikat loh. Cuma perkataan kita ngomong baik-baik. Kita apa sih ngomongnya baik, jangan ngomong kasar. Itu termasuk dicatat juga dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya di sini Ibu mau menanya sedikit untuk pemahaman kalian dari materi ini. Jadi di sini Ibu ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat? Apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat? Ada yang bisa? Oke, siapa namanya? Siti Rofiah. Silakan. Apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat adalah keyakinan bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada, diciptakan oleh Allah dari cahaya, dan memiliki tugas tertentu yang telah ditentukan olehnya. Malaikat tidak tampak oleh manusia, namun mereka selalu ada dan menjalankan perannya dengan taat kepada Allah. Oke, betul sekali. Untuk yang nomor 2, di sini ada pemahaman lagi, contoh pemahaman. Sebutkan minimal 3 nama malaikat beserta tugasnya. Ayo, siapa yang bisa? Siapa namanya Mbak? Namanya? Dabi Aulia Rama. Silakan disebutkan. Minimal 3 ya, beserta tugasnya. Apa aja? 1. Jibril menyampaikan wahyu. 2. Mikail pembagi rezeki. 3. Israel meniup sangkakala. Oke, betul sekali. Yang nomor 3, mengapa beriman kepada malaikat termasuk pada rukun iman? Yuk, ada yang bisa? Untuk yang soal nomor 3, mengapa beriman kepada malaikat termasuk pada rukun iman? Ada yang bisa? Oke, silakan, namanya siapa? Rahmawati. Oke, silakan.
Apa? Beriman kepada malaikat termasuk dalam rukun iman karena malaikat memiliki peran penting dalam agama Islam, seperti menyampaikan wahyu dari Allah, mencatat amal perbuatan manusia, dan menjalankan tugas-tugas lainnya sesuai perintah Allah. Keimanan ini mengajarkan kita untuk percaya kepada hal-hal yang tidak tampak namun nyata, serta memperkuat ketaatan dan kewaspadaan kita terhadap amal perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sudah? Oke, betul sekali. Selanjutnya ya. Di sini Ibu anggap kalian sudah mulai memahami dan sudah tahu malaikat-malaikat dan tugas-tugasnya. Jadi di sini ada hikmah beriman kepada malaikat dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama di sini meningkatkan kesadaran moral dan etika. Nah, jadi beriman kepada malaikat itu meningkatkan kita pada moral kita dan etika kita. Selanjutnya di sini menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nah, jadi kita setelah mempelajari ini kita merasa beriman kepada malaikat ini, kita menumbuhkan rasa tanggung jawab kita. Selanjutnya yang ketiga, memotivasi untuk beribadah dan berbuat baik, ya. Dan yang keempat, meningkatkan kesiapan menghadapi kehidupan akhirat, dan yang kelima, membantu menjaga ketentraman dan keamanan, dan yang keenam, memperbaiki hubungan sosial. Itu adalah salah satu hikmah dari kita beriman kepada malaikat dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sangat berasa sebenarnya ya, dari dalam etika kita, dari ketenangan kita, dari keyakinan kita. Jadi kita nggak ngeluh terus. Sakit, kita nggak begitu ngeluh, namanya sakit kan dari Allah. Tetapnya sembuhnya yang memberi adalah Allah. Kita nggak punya uang. Dan kita juga akan, kalau kita sudah beriman kepada malaikat, itu tadi kita siap untuk menghadapi menghadapi kehidupan akhirat. Nah, kita harus siap-siap apa aja. Misal nih, namanya kita teman kita di kuburan, di apa aja. Salah satunya adalah sholat tahajud, membaca Al-Quran. Itu adalah teman-teman kita nanti di saat kita di kuburan. Nggak mungkin nih ke teman kita atau orang tua kita. Seperti kemarin saya sempat melayat ibunya teman. Ya, di situ ternyata saya baru sadar, oh ternyata emang kita tuh sendiri di dalam kuburan gitu loh, bukan anak, bukan lagi cucu atau pasangan kita yang menemani kita di dalam kuburan, tapi ya itu tadi amal kebaikan kita, ya. Contohnya kayak tadi kita sering sholat tahajud, itu suatu teman kita sering membaca Al-Quran, kita berbuat baik, kita sedekah. Nah itu salah satu kita butuh kesiapan kita untuk menghadapi namanya akhirat. Selanjutnya kita akan sering mengomong baik, kita akan sering berbuat baik, membantu teman, berbicara baik-baik. Terus kita lebih peka dengan kebaikan. Ada yang terbiasa ngomongnya kasar. Dari kita beriman kepada malaikat, kita tidak akan lagi, wah kalau saya ngomong kasar seperti ini nanti saya dicatat loh sama malaikat. Nanti kalau saya ngambil kayak gini saya dicatat loh sama malaikat. Ya kan? Karena ingat, kita selalu diawasi dengan malaikat. Dan kita juga merasa tentram, kita merasa aman, ya. Dan selanjutnya kita akan memperbaiki hubungan sosial kita. Itu akan baik. Ketika kita berbuat baik, kita akan makin banyak teman, kita akan tempat sosial kita lebih banyak, teman-teman kita lebih banyak seperti itu. Oke, untuk materi untuk hari ini mungkin Ibu cukup selesai karena waktunya sudah akan habis ya. Kita akan dilanjutkan untuk materi besok. Kita akan melanjutkannya. Untuk LKPD, di sini Ibu silakan nanti dikerjakan di buku cetak ya. Nanti kalian kerjakan untuk halaman 166 dan 167. Untuk minggu depan kita kumpulkan ya. Mungkin itu saja cukup materi hari ini. Kalau ada salah kurangnya Ibu juga mohon maaf. Hanya kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi